Halo Bu Fungjin dan teman-teman, selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami akan membahas chapter 8 yaitu mengenai motivation and engagement. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri Delila Salsabila dan juga rekan-rekan saya yaitu Atania, Karenina, Sheila, dan juga Sitsin. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu leadership and motivation. Sebagian besar dari kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti sekolah atau bekerja dengan cara yang khas dan rutin tanpa perlu memikirkan alasan di balik tindakan tersebut. Padahal semua perilaku tersebut sebenarnya didorong oleh suatu motivasi tertentu. Motivasi mengacu pada kekuatan internal maupun eksternal seseorang yang membangkitkan antusiasme dan kegigihan untuk mengejar tindakan tertentu. Motivasi karyawan mempengaruhi produktivitas, sehingga tugas seorang pemimpin adalah menyalurkan motivasi para pengikutnya agar selaras dengan visi dan tujuan organisasi. Menciptakan organisasi dengan karyawan yang puas dan termotivasi adalah tantangan kompleks yang tidak dapat ditangani hanya dengan memberi karyawan lebih banyak uang. Faktanya, banyak pemimpin telah menemukan bahwa menciptakan lingkungan di mana orang merasa dihargai dan dihormati itu lebih penting untuk motivasi tinggi daripada meningkatkan upah. Di sini ada exhibit 8.1 yang dimana mengilustrasikan model sederhana motivasi manusia. Ketika seseorang datang untuk bekerja, mereka membawa serangkaian kebutuhan seperti penghargaan, prestasi, atau keuntungan finansial. Dan kebutuhan-kebutuhan tersebut mempengaruhi perilaku mereka secara signifikan. Kebutuhan tersebut diterjemahkan menjadi ketegangan internal yang memotivasi perilaku-perilaku spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejauh perilaku tersebut berhasil, mereka akan diberi penghargaan ketika kebutuhannya terpenuhi. Penghargaan tersebut memberitahu mereka bahwa perilaku tersebut pantas dan dapat diulangi lagi di masa depan. Pentingnya motivasi sebagaimana diilustrasikan pada eksibit 8.1 adalah bahwa motivasi dapat menghasilkan perilaku yang mencerminkan kinerja tinggi dalam organisasi. Studi telah menemukan bahwa motivasi karyawan yang tinggi dan kinerja serta keuntungan organisasi yang tinggi itu berjalan dengan beriringan. Selanjutnya adalah intrinsic and extrinsic reward. Jadi penghargaan itu dapat bersifat intrinsik maupun ekstrinsik serta dapat memenuhi kebutuhan tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Intrinsic reward atau penghargaan intrinsik ini berasal dari kepuasan internal dan perasaan positif yang diterima seseorang dalam proses melakukan tindakan tertentu. Penghargaan intrinsik ini bersifat internal dan berada di bawah kendali dari masing-masing individu. Misalnya memecahkan masalah untuk kepentingan orang lain dapat memenuhi misi pribadi atau menyelesaikan tugas yang kompleks itu dapat menciptakan rasa puas atas pencapaian. Contoh dari penghargaan intrinsik ini berasal dari perusahaan perangkat lunak berbasis cloud Salesforce, di mana karyawannya itu mengatakan bahwa mereka termotivasi oleh perasaan positif karena bekerja di garis terdepan dalam menciptakan kembali cara perusahaan menangani tugas-tugas biasa namun penting seperti penjualan, hubungan dengan pelanggan, dan juga komunikasi internal. Sedangkan extrinsic reward atau penghargaan ekstrinsik ini adalah imbalan yang berasal dari sumber eksternal seperti orang lain, yaitu seperti supervisor atau atasan yang mencakup promosi, pujian, dan juga kenaikan gaji. Penghargaan ekstrinsik ini mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku tugas atau bekerja demi sumber eksternal yang menyediakan sesuatu yang mereka butuhkan. Misalnya di pabrik Alta Gracia di Republik Dominika yang dimiliki oleh Knight Apparel, karyawan itu termotivasi oleh imbalan ekstrinsik berupa gaji tinggi karena mereka membutuhkan uang untuk menghidupi keluarganya dan mereka itu tidak dapat memperoleh penghasilan sebesar itu di tempat lain. Selanjutnya di sini ada exhibit 8.2 yang dimana menguraikan perbedaan antara pendekatan manajemen konvensional dan juga kepemimpinan terhadap motivasi berdasarkan kebutuhan karyawan. Di sebelah kiri itu ada conventional management approach atau pendekatan manajemen konvensional yang dimana fokusnya itu pada kebutuhan tingkat rendah atau lower needs seperti keamanan, kenyamanan, materi, dan juga kebutuhan dasar. Yang dimana di conventional management ini, dia menggunakan metode carrot and stick yang menggambarkan imbalan ekstrinsik seperti gaji, bonus, promosi, atau hukuman jika tidak memenuhi target. Tujuannya adalah mengendalikan orang agar berperilaku sesuai aturan atau target. Nah, hasil akhir dari conventional management ini adalah upaya yang memadai di mana karyawannya itu bekerja cukup untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, tetapi tidak selalu termotivasi secara mendalam.
Sedangkan yang di sebelah kanan ini, itu namanya leadership approaches atau pendekatan kepemimpinan, yang dimana fokusnya itu pada kebutuhan tingkat tinggi atau higher needs, seperti pencapaian, kompetensi, makna kerja, dan juga kemandirian. Menggunakan pemberdayaan atau empowerment dengan imbalan intrinsik, yaitu memberi karyawan kendali, kebebasan, dan juga kesempatan berkontribusi. Hasil dari leadership approaches ini adalah keterlibatan karyawan atau employee engagement, di mana mereka itu merasa memiliki pekerjaan dan tujuan organisasi. Leadership approaches ini mendorong upaya terbaik atau best effort dari karyawan, di mana karyawannya itu bekerja dengan semangat, kreativitas, dan komitmen tinggi karena termotivasi dari dalam diri. Nah, idealnya pekerjaan itu harus sekaligus memenuhi kebutuhan rendah dan tinggi sambil mendukung misi organisasi. Peran pemimpin adalah menciptakan situasi yang mengintegrasikan kebutuhan karyawan, khususnya kebutuhan tingkat tinggi dan juga tujuan organisasi. Selanjutnya adalah positive and negative motives. Jadi setiap orang itu memiliki motif positif dan negatif yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku atau aktivitas tertentu. Misalnya beberapa orang itu atau beberapa perusahaan itu membayar pajak untuk menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau penjara. Nah, yang lain itu membayar pajak berdasarkan motif positif seperti membantu komunitas atau masyarakat luas. Di sini ada exhibit 8.3 yang menggambarkan 4 kategori motif berdasarkan 2 kriteria. Yang dimana kriteria pertama, dimensi horizontal itu membedakan antara motif yang didorong oleh rasa takut atau rasa sakit dengan motif yang didorong oleh pertumbuhan dan kesenangan. Yang kedua itu, dimensi vertikal membedakan motif yang berasal dari dalam diri sendiri atau intrinsik dengan motif yang dipicu dari luar diri atau ekstrinsik, misalnya itu tindakan seorang pemimpin. Keempat kuadran ini mewakili 4 pendekatan berbeda yang dapat digunakan pemimpin untuk memotivasi orang. Di mana kuadran 1 dan 2 ini sama-sama merupakan pendekatan positif. Kuadran 1 atau extrinsic positive approach mempengaruhi perilaku dengan imbalan eksternal yang menciptakan kesenangan, seperti kenaikan gaji, bonus, atau hadiah. Contohnya saat pandemi COVID-19, Middle Office Interiors itu mengganti acara kumpul kantornya dengan memberikan karyawan pilihan cemilan senilai $45. Banyak pemimpin juga menggunakan pujian dan apresiasi sebagai motivator ekstrinsik yang kuat. Nah, misalnya di Disney, sudah lebih dari 25 tahun itu mereka mengadakan Employee Appreciation Day setiap bulan Maret. Lalu di kuadran 2 atau intrinsic positive approach ini membantu orang menemukan makna dan kebahagiaan dalam pekerjaan mereka sehingga memunculkan energi dan komitmen yang kuat. Contohnya di perusahaan pengelolaan tomat Morningstar, karyawan itu mendapatkan kepuasan dari kebebasan, tanggung jawab, dan juga pencapaian pribadi tanpa hierarki atau manajer, tetapi dengan kesepakatan kerja antar rekan atau college letters of understanding. Pemimpin yang baik itu sebisa mungkin mengandalkan motif positif, namun pendekatan negatif juga memiliki nilai tertentu. Di kuadran ketiga atau extrinsic negative approach ini menggunakan metode eksternal seperti ancaman atau hukuman untuk mendorong perilaku. Misalnya, beberapa perusahaan itu mengenakan biaya asuransi tambahan bagi karyawan yang merokok, sehingga memicu perubahan perilaku karena loss aversion atau rasa takut kehilangan lebih kuat daripada potensi keuntungan. Di Mohawk Industries, partisipasi dalam program kesehatan itu naik 97% setelah diberlakukan denda $100 bagi yang tidak ikut. Lalu di kuadran terakhir atau kuadran 4 ini, atau intrinsic negative approach, dia itu memotivasi dengan memanfaatkan rasa tidak percaya diri atau kecemasan internal, seperti menekankan sulitnya ekonomi atau tingginya angka pengangguran. Meskipun rasa takut bisa menjadi motivator yang kuat, penggunaannya itu hampir selalu berdampak negatif pada pengembangan karyawan dan kinerja jangka panjang. Sehingga pemimpin yang efektif itu biasanya menghindari pendekatan negatif tersebut. Berikutnya kita masuk ke 8.2, yaitu Need-Based Theories of Motivation. Nah, dalam sebab ini menceritakan bahwa kebutuhan dalam diri seseorang itu yang mengarahkan
motivasi untuk melakukan sebuah perilaku yang mana perilakunya ini itu bertindak untuk mencapai apa yang mereka mau. Nah, sehingga pemimpin itu diharapkan untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari pengikutnya, dan nanti pemimpin ini akan mendesain suatu sistem atau penghargaan yang mana mengarahkan sumber daya dan prioritas organisasi kepada tujuannya. Nah, di subbab ini juga menjelaskan bahwa ada 3 teori mengenai kebutuhan manusia. Teori yang pertama adalah Hierarchy of Needs Theory oleh Maslow. Nah, Maslow ini menjelaskan bahwa orang-orang itu dimotivasi dengan beberapa kebutuhan, yang mana kebutuhannya ini bentuknya seperti hierarki. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di gambar ini, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi, kebutuhan yang paling atas itu tidak akan terpenuhi kalau kebutuhan yang bawahnya itu belum didapatkan. Nah, dalam teori ini dijelaskan ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, itu ada psikologikal, di mana psikologikal ini itu berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, oksigen, dan air. Nah, contohnya kalau dalam pekerjaan yaitu dasar gaji atau dasar upah. Nextnya adalah safety. Safety ini berbicara mengenai kebutuhan untuk rasa aman dan terlindungi baik secara lingkungan sosial maupun juga secara emosional, serta juga bebas dari adanya ancaman. Nah, kalau dalam pekerjaan itu mungkin dalam job security atau keamanan pekerja. Lalu berikutnya yang ketiga itu adalah kebutuhan belongingness, yaitu di mana belongingness ini kebutuhan seseorang untuk diterima dan juga dihargai dalam komunitasnya. Nah, kalau dalam pekerjaan disebut dengan supervisor, work groups, dan lain sebagainya. Lalu kebutuhan yang keempat itu ada esteem. Esteem ini merupakan kebutuhan seseorang untuk mempunyai citra diri yang positif dan mendapat perhatian, penghargaan, ataupun pengakuan dari orang lain. Nah, dan yang kelima, yang paling tinggi adalah self-actualization, yaitu di mana kebutuhan seseorang untuk mencapai potensi yang maksimal dalam dirinya sehingga ia bisa bertindak lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Teori yang kedua yaitu teori dari Herzberg, yang mana teorinya disebut dengan two-factor teori. Nah, dalam teori ini Herzberg itu melakukan wawancara kepada 100 orang, yang mana dia mewawancarai apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang saat mereka termotivasi dan tidak termotivasi dalam bekerja. Dan Herzberg juga mempercayai bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi ketika orang bekerja. Yang pertama itu adalah faktor higienitas, di mana faktor higienitas ini berbicara mengenai apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ketika tidak puas dalam bekerja. Ternyata faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kondisi pekerjaan, pembayaran gaji, kebijakan perusahaan, dan juga hubungan atau relasi dengan sesama pekerja. Dan yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah faktor motivator. Nah, faktor motivator ini berbicara mengenai apakah ada faktor yang mempengaruhi seseorang dalam kepuasan kerjanya dan juga memotivasi kerjanya. Ternyata faktor-faktor yang memotivator orang ini ialah seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan juga kesempatan untuk berkembang. Teori yang ketiga adalah Acquired Needs Theory oleh David McClelland. Nah, David ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak dilahirkan dengan kebutuhan, tetapi manusia mempelajari kebutuhannya lewat pengalaman hidupnya. Dan teori ini menjelaskan bahwa ada 3 jenis kebutuhan utama yang manusia pelajari selama hidupnya, yaitu ada prestasi, afiliasi, dan juga kekuasaan. Nah, kebutuhan prestasi ini berbicara mengenai keinginan manusia untuk mencapai sesuatu yang sulit atau juga mendapatkan standar keberhasilan yang tinggi. Sedangkan kebutuhan afiliasi itu berbicara mengenai keinginan manusia untuk membentuk suatu hubungan yang erat dan dekat dan menghindari suatu konflik. Serta yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan, di mana manusia ini belajar untuk bisa mempengaruhi ataupun mengendalikan orang lain. Selanjutnya, di
ini ada teori motivasi lainnya, yaitu terdapat 3. Yang pertama ada reinforcement, yang kedua itu ada expectancy theories, dan yang ketiga itu equity theories. Saya, Tania Alsya, akan menjelaskan bahwa ada 3 teori motivasi tambahan. Yang pertama yaitu reinforcement theory. Jadi, reinforcement theory atau teori penguatan ini berfokus pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Jadi, teori ini itu tujuannya untuk membentuk ataupun mengubah perilaku kerja karyawan melalui pemberian penghargaan ataupun pemberian hukuman yang tepat. Dalam eksibit 8.6, jadi ini ketika ada seorang karyawan yang kerjanya itu lambat banget, tapi atasan kita itu pengen kita untuk bekerja lebih cepat. Nah, untuk itu maka hanya ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi yang pertama, karyawannya ini akan meningkatkan kecepatan kerjanya ataupun karyawan tetap berada di mode lambatnya dia itu. Ketika karyawan meningkatkan kecepatan kerjanya, maka ada 2 efek yang kemungkinan bisa terjadi, yaitu yang pertama, karena dia sudah improve dari kerja yang lambat menjadi kerja yang cepat, maka karyawan ini bisa mendapatkan penghargaan dari atasan, yaitu bisa mendapatkan pujian, kenaikan gaji, ataupun pemberian bonus. Nah, pemberian penghargaan ini itu disebut dengan pendekatan positive reinforcement, yang tujuannya itu untuk memperkuat perilaku baik supaya diulangi terus-terus di masa depan. Yang kedua, yaitu yang kemungkinan kedua, yang awalnya karyawannya ini kerjanya lambat, kemudian ditegur atau mendapatkan komentar negatif dari atasannya, kayak misalnya, contohnya, kamu kerjanya lelet banget sih. Nah, akhirnya karyawan tergerak untuk kerjanya itu menjadi cepat, sehingga atasannya ini itu tidak lagi menegur ataupun memberikan komentar negatif lagi, karena karyawannya ini udah berubah nih, udah improve menjadi kerjanya itu jadi cepat gitu. Nah, ini disebut dengan pendekatan negative reinforcement, yang tujuannya untuk mendorong karyawan supaya tetap mempertahankan kinerja baiknya. Tapi jika karyawannya ini masih tetap di mode lambat walaupun atasan kita itu menyuruh kita untuk kerja yang cepat, maka ada 2 efek kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, karyawan bisa mendapatkan teguran dan komentar negatif, yang mana ini disebut dengan pendekatan punishment, yaitu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi, dengan punishment diharapkan karyawannya ini tuh tidak lagi kerjanya itu menjadi lambat gitu ya. Lalu yang kemungkinan yang kedua yaitu ketika karyawan tetap mempertahankan kerja lambatnya, tindakan itu dibiarkan atau diabaikan oleh atasannya. Yang akhirnya karyawannya ini bisa merasa bahwa jabatan atau kinerjanya itu nge-stuck dan tidak ada progres gitu. Sehingga tindakan pengabaiannya ini itu disebut dengan extinction. Yang tujuannya itu supaya perilaku lambatnya ini, sikap lambatnya ini itu bisa hilang dengan sendirinya, karena nggak ada yang memperhatikannya dia gitu ya. Jadi, dengan menggunakan penguatan yang tepat, seorang pemimpin ini diharapkan bisa membentuk ataupun mempertahankan ataupun menghilangkan perilaku tertentu pada karyawannya. Selanjutnya, yaitu teori motivasi tambahan yang kedua adalah ekspektansi teori. Jadi, ekspektansi teori ini itu adalah teori motivasi yang menjelaskan bahwa seseorang itu akan termotivasi untuk bekerja jika ia percaya bahwa usaha yang dia keluarkan itu akan menghasilkan kinerja yang baik. Dan kinerja itu akan menghasilkan hadiah atau hasil yang ia anggap itu bernilai gitu. Teori ini dikembangkan oleh Victor Froome yang berfokus pada proses berpikir individu.
pada eksibit 8.7, ini ada 3 komponen utama dalam ekspektansi teori. Yang pertama itu adalah E to P ekspektansi atau effort to performance. Komponen ini itu menjelaskan hubungan antara usaha dan kinerja. Jadi, orang akan termotivasi kalau dia itu percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik. Contohnya misalnya, staf administrasi percaya bahwa jika dia berlatih terus-terusan dalam mengisi sistem data terbaru setiap harinya, maka dia percaya bahwa skill input datanya dia ini bisa lebih cepat dan lebih akurat di kemudian harinya. Komponen yang kedua itu adalah P2O ekspektansi atau performance to outcome. Komponen ini itu menjelaskan hubungan antara kinerja dan hasil atau imbalan. Artinya, seseorang akan berusaha keras jika ia percaya bahwa kinerja yang baik akan membawa pada hasil yang diinginkan. Contohnya, ketika karyawan tahu kalau misalnya target penjualannya tercapai, itu akan mendapatkan bonus, maka karyawan itu akan semangat kerjanya untuk mencapai target penjualannya tersebut. Tapi kalau misalnya karyawan tahu kalau misalnya target penjualannya itu sudah tercapai, tidak ada imbalan ataupun bonus-bonusnya, maka motivasi karyawan itu bisa menurun. Komponen yang ketiga itu ada valence atau nilai dari hasil yang ditawarkan. Komponen ini menjelaskan nilai atau daya tarik dari imbalan bagi individu. Imbalan yang diberikan perusahaan hanya akan memotivasi jika bernilai positif bagi karyawan tersebut. Contohnya, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan itu memberikan hadiahnya cuman berupa piagam atau piala saja, sementara si karyawannya ini pengennya itu kayak berupa bonus, berupa uang tambahan gitu. Maka motivasi karyawannya ini bisa menurun atau tetap rendah karena dia pikir hadiahnya ya cuma sebatas piagam atau piala saja. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai equity theory atau teori keadilan. Jadi, pada equity theory ini menjelaskan mengenai bahwa motivasi kerja seseorang itu bukan hanya dipengaruhi oleh seberapa keras mereka bekerja atau seberapa besar sih imbalan yang akan mereka terima, tapi juga bagaimana rasa keadilan yang mereka rasakan. Artinya, seorang karyawan tuh bakal bertanya sama dirinya sendiri, apakah yang saya terima ini sepadan dengan usaha saya atau apakah ini adil dibandingkan dengan orang lain? Nah, cara orang menilai keadilan biasanya dengan membandingkan rasio antara inputnya dengan outputnya, di mana input di sini adalah apa yang mereka berikan ke pekerjaan seperti pendidikannya, pengalaman, keterampilan, waktu, dan juga bagaimana usahanya. Sedangkan untuk output sendiri adalah apa yang mereka terima dari pekerjaannya, seperti gaji, bonus, promosi, atau pengakuan. Nah, kalau rasio antara si output dan input ini seimbang, maka mereka bakal merasa diperlakukan dengan adil. Tapi kalau misalnya nggak seimbang, beda gitu dengan orang lain, maka akan muncullah rasa tidak adil ini atau disebut inequity. Nah, perasaan tidak adil ini bisa berakibat serius, seperti mulai dari turunnya semangat kerja, banyak keluhan, hingga keputusan untuk keluar dari perusahaan. Jadi, motivasi bukan hanya soal seberapa besar imbalan yang diberikan, tetapi juga soal apakah imbalan itu tuh emang pantas didapetin atas usaha yang telah mereka berikan. Nah, bagi seorang pemimpin, ini tuh adalah pengingat yang penting. Jadi di sini keadilan di tempat kerja bukan hanya soal gaji yang besar, tetapi juga persepsi keadilan antar karyawan tuh berbeda-beda. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin tuh harus jeli dalam membaca situasi tim dengan membuat sistem penghargaan yang transparan dan juga membagi pekerjaan secara adil. Nah, kalau misalnya karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, mereka tuh bakal lebih termotivasi dan juga lebih loyal dan berkontribusi maksimal
untuk organisasi atau perusahaan. Sekian penjelasan singkat tentang equity theory, akan dilanjutkan pada section berikutnya. Oke, baik ya. Jadi selanjutnya sekarang kita akan membahas mengenai empowerment atau kalau di dalam bahasa Indonesia disebut juga pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini adalah proses ketika atasan membagikan kekuasaan atau wewenang kepada karyawan di level yang lebih rendah dalam organisasi. Dengan kata lain, karyawan di sini diberi kepercayaan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Nah, kenapa sih empowerment ini penting? Karena ketika seorang karyawan itu diberdayakan, mereka akan merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, dan mendapatkan kepuasan batin dari pekerjaannya. Jadi, bukan hanya karyawan di sini yang akan diuntungkan melalui empowerment ini, tetapi pemimpin juga akan mendapatkan manfaat yang besar. Nah, karyawan yang diberdayakan ini biasanya akan lebih kreatif, bakal lebih sigap juga dalam memberikan ide-ide baru, dan lebih tepat dalam mencari solusi. Misalnya, mereka bisa memberikan saran untuk memperbaiki proses kerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, atau menyelesaikan masalah produksi dengan lebih efisien. Jadi di sini, empowerment atau pemberdayaan bukan sekadar memberikan tugas, tetapi memberikan kepercayaan dan ruang untuk berkembang. Oke, jadi tadi sudah kita ketahui bahwa pemberdayaan atau empowerment ini bisa menjadi sebuah motivasi yang kuat bagi karyawan dan juga pemimpin. Kenapa? Karena di sini empowerment membuat seseorang tuh bakal merasa memiliki kendali atas pekerjaannya dan atas kesuksesannya sendiri. Dan menurut penelitian, sebagian besar orang tuh bakal memiliki kebutuhan akan self efficiency mereka, yaitu keyakinan bahwa mereka tuh akan mampu menghasilkan sesuatu yang berdampak. Artinya, sebenarnya banyak orang yang sudah punya motivasi bekerja dengan baik sejak awal. Nah, di sini pemberdayaan atau empowerment membantu pemimpin untuk membebaskan potensi itu. Nah, supaya empowerment ini benar-benar efektif, ada 5 hal penting yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah informasi. Jadi di sini karyawan tuh harus tahu bagaimana sih kinerja perusahaan. Di perusahaan yang menerapkan pemberdayaan penuh, semua karyawan tuh bakal diajarin untuk bagaimana berpikir seperti mereka tuh adalah pemilik bisnisnya. Mereka bakal diberikan akses ke data keuangan dan dilatih memahaminya lewat pelatihan literasi keuangan. Jadi mereka diberikan pelatihan. Yang kedua adalah, pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini karyawan tuh perlu pelatihan dan juga pengembangan, supaya bisa berkontribusi nyata pada tujuan perusahaan. Misalnya mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan kualitas kerja dan juga memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mereka diberikan wewenang untuk mengambil keputusan. Nah, karyawan diberikan kekuasaan akan untuk membuat keputusan penting dalam pekerjaan mereka. Contohnya dari buku, yaitu dari perusahaan baja Nucor atau Nucor. Pemimpinnya adalah Ken Iverson, di mana di sini dia tuh membiarkan karyawannya tuh bekerja dengan cara mereka sendiri, tanpa dengan pengawasan yang ketat. Hasilnya apa? Produktivitas meningkat, keuntungan naik, dan biaya tenaga kerja per ton baja menjadi yang terendah di industri meskipun para karyawan dibayar paling tinggi. Kemudian yang keempat adalah makna dan juga dampak pekerjaan. Di sini, karyawan merasa pekerjaan mereka tuh bakal jadi penting dan juga berdampak besar. Di sini, maka mereka akan merasa mampu, berpengaruh, dan tahu apa yang mereka lakukan bisa mempengaruhi pelanggan, rekan kerjanya, serta kesuksesan perusahaan. Yang kelima, penghargaan berdasarkan kinerja. Jadi di sini sistem penghargaan tuh harus mendukung pemberdayaan. Karyawan diberi bonus atau insentif emang berdasarkan hasil nyata yang dicapai perusahaan. Kembali ke perusahaan Nucor tadi, semua orang di sini tuh merasa memiliki bagian dari bisnis, sehingga mereka tuh jadi lebih semangat untuk bekerja demi keberhasilan bersama. Itulah 5 pilar utama dalam model psikologis dari pemberdayaan. Perlu diingat bahwa pemberdayaan di sini bukan hanya soal memberikan kebebasan, tetapi juga memberikan informasi, kemampuan, wewenang, makna, dan juga penghargaan yang pantas. Tahukah kamu kalau pemimpin itu bisa memberdayakan karyawan bukan hanya lewat kata-kata motivasi, tetapi juga dengan mengubah struktur pekerjaan mereka.
Tujuannya ya sederhana, supaya si karyawan tuh punya lebih banyak kebebasan, merasa pekerjaannya bermakna, dan juga termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Nah, inilah yang disebut desain pekerjaan atau job design, yaitu bagaimana sih cara mengatur untuk menyusun pekerjaan supaya bisa memenuhi kebutuhan tingkat tinggi karyawan dan juga mendorong mereka supaya mereka tuh lebih termotivasi, supaya mereka mau mencapai tujuan organisasi. Nah, salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah job karakteristik model atau model karakteristik pekerjaan, di mana pada model ini menjelaskan ada 5 dimensi inti yang bisa memicu reaksi psikologis positif pada karyawan, yang akhirnya meningkatkan motivasi dan juga kinerja. Nah, 5 dimensi ini adalah yang pertama, meningkatkan ragam keterampilan atau skill variety. Jadi, pekerjaan yang melibatkan berbagai macam aktivitas dan keterampilan biasanya akan lebih menarik. Jadi, semakin bervariasi tugas yang dikerjakan, maka semakin besar rasa tertantang dan juga termotivasi. Kemudian, yang kedua ada memberikan si karyawan ini keseluruhan tugas atau task identity. Jadi pekerjaan terasa lebih bermakna kalau karyawan tuh bisa menyelesaikan suatu tugas dari awal sampai akhir, bukan cuma mengerjakan potongan kecil yang terpisah. Kemudian yang ketiga, menambahkan arti penting dalam pekerjaan atau significance. Jadi di sini tuh karyawan lebih percaya diri kalau misalnya mereka tuh tahu kalau pekerjaannya itu punya dampak yang nyata bagi pelanggan atau kesuksesan perusahaan. Contohnya nih, lagi bikin eksperimen di sebuah kafe, jadi si kokinya ini bisa ngelihat langsung customer yang mereka layani melalui layar video. Hasilnya apa? Mereka bakal jadi lebih care, mereka lebih perhatian. Misalnya membuat telur segar satu persatu daripada sekaligus, sehingga kepuasan dari kerja pun langsung meningkat. Kemudian yang keempat, memberikan kebebasan atau autonomi. Nah, jadi di sini tuh karyawan bakal lebih semangat kalau mereka tuh diberikan kebebasan gimana sih cara mereka ngatur waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, kebebasan ini tuh bakal ngebikin mereka ngerasa tanggung jawab penuh atas hasil kerja mereka. Kemudian yang kelima, memberikan feedback atau umpan balik. Jadi, karyawan ini perlu tahu gimana sih kinerja mereka. Kalau emang pekerjaan mereka nggak memberikan umpan balik atau feedback secara langsung, pemimpin harus memberi evaluasi yang spesifik dan juga menjelaskan apa sih dampaknya. Di sini contoh nyata dalam buku adalah Dorothy Ritz, yaitu General Manager dari perusahaan Microsoft Austria. Dia ini mengirim karyawan ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana sih produk Microsoft itu digunakan. Ada yang ikut patroli bersama polisi, ada yang mengamati sistem rumah sakit tanpa kertas. Hasilnya apa? Karyawannya jadi lebih memahami dampak kerja mereka dan termotivasi untuk memberikan ide-ide baru. Nah, dari kelima dimensi ini akan menghasilkan 3 reaksi psikologis yang positif. Yang pertama, mereka bakal ngerasa bermakna dalam pekerjaannya. Kedua, mereka ngerasa ada tanggung jawab terhadap hasil. Dan juga yang ketiga, pengetahuan tentang hasil kerja. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya ya kepuasan kerja meningkat, motivasi dan kinerja membaik, serta angka absen atau ketidakhadiran dan pengunduran diri akan menurun. Nah, perubahan seperti ini dikenal sebagai job enrichment, yaitu memperkaya pekerjaan dengan tanggung jawab, pengakuan, dan juga kesempatan berkembang. Jadi, kalau pekerjaan terlalu sederhana, bisa juga diperluas cakupannya dengan metode job enlargement ini, dengan menambahkan tanggung jawab lebih dari satu tugas. Contohnya, di pabrik sereal Roll Cup di Nevada, beberapa posisi itu digabung jadi satu dijadiin satu pekerjaan yang lebih luas. Jadi di sini karyawan tuh dilatih untuk mengoperasikan semua peralatan produksi, diberi tanggung jawab menyeluruh, bahkan ikut menyeleksi karyawan baru dan juga melatih rekan kerjanya. Nah, Ralcorp juga berinvestasi besar dalam pelatihan agar karyawan ini tuh bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengelola kualitas, dan berperan aktif dalam perbaikan berkelanjutan. Jadi, job design atau desain pekerjaan yang tepat ini tuh bisa jadi kunci untuk memberdayakan tim dan juga mendorong mereka untuk mencapai hasil yang terbaik.
Pemikiran terbaru tentang motivasi itu menekankan pentingnya untuk menciptakan keterlibatan karyawan atau engagement. Yang dimana engagement ini tuh dapat digunakan sebagai kunci untuk mendorong kreativitas, energi, dan semangat kerja. Nah, pemimpin tuh memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan karyawan tadi. Keterlibatan ini tuh ditandai dengan kondisi emosional dan mental yang positif, penuh energi, dedikasi, dan keterlibatan mendalam terhadap pekerjaan. Pemimpin dapat meningkatkan keterlibatan dengan menyediakan 3 hal utama bagi karyawannya. Yang pertama adalah provide a sense of meaning atau yang disebut dengan rasa makna dalam pekerjaan gitu. Nah, untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan ini dan keterlibatan karyawan, pemimpin itu perlu untuk menciptakan rasa makna dalam pekerjaan, itu nomor satu. Yang kedua tuh memberikan tujuan yang jelas, kemudian menantang, namun tetap realistis. Karena ketika karyawan merasa pekerjaan mereka tuh bernilai, mereka juga memahami tujuan yang ingin dicapai, terus mereka juga bisa mendapatkan umpan balik atau feedback yang tepat waktu, mereka tuh akan lebih termotivasi, bersemangat, dan bangga terhadap kontribusinya. Dan agar karyawan tuh merasa termotivasi dan terlibat, mereka tuh perlu merasa bahwa pekerjaan mereka tuh memiliki makna. Jadi ketika karyawan tuh merasa bahwa apa yang mereka lakukan tuh memberikan nilai nyata dan berdampak positif, mereka tuh akan merasa bangga dan dihargai. Kemudian visi dan misi yang menginspirasi serta pemahaman terhadap tujuan pekerjaan dapat meningkatkan energi, motivasi, dan keterlibatan karyawan. Yang kedua adalah help people feel connected. Kenapa? Karena orang tuh akan lebih merasa termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan jika mereka tuh merasa terhubung langsung dengan pekerjaan, rekan kerja, dan atasan mereka. Survei juga menunjukkan bahwa hubungan baik dengan rekan kerja, yaitu sebesar 79%, dan atasan langsung sebesar 91%, sangat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan, sehingga pemimpin tuh memiliki peran besar dalam menciptakan rasa keterhubungan ini, terutama dengan mendengarkan, peduli, dan mendorong hubungan positif antar karyawan. Lalu, pemimpin juga dapat menciptakan keterhubungan tadi itu dengan cara menjalin komunikasi yang aktif dengan karyawan, kemudian bisa menunjukkan kepedulian dan menciptakan hubungan yang positif, karena dua hal tersebut tuh diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersemangat dan bersatu. Kemudian yang ketiga adalah give people a chance to learn, grow, and advance. Karena agar karyawan benar-benar terlibat dalam pekerjaan, mereka tuh harus merasa mampu memiliki kesempatan untuk berkembang, terus mendapatkan dukungan. Nah, pemimpin yang baik membantu karyawan itu untuk mengenali potensi diri, kemudian menempatkan mereka di posisi yang sesuai, serta memberi akses pada pelatihan, tantangan baru, dan peluang karir. Contohnya seperti Whirlpool dan KitchenAid yang memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan karir bagi karyawannya yang berdampak pada loyalitas dan peningkatan kinerja. Kemudian new ideas for motivation. Jadi salah satu alasan keterlibatan dan pemberdayaan itu memiliki potensi motivasi yang tinggi adalah karena mereka tuh memenuhi kebutuhan tingkat tinggi dan memberikan imbalan intrinsik dengan menetapkan beberapa ide terbaru tentang apa yang diperlukan untuk memiliki tempat kerja dengan kinerja tinggi, di mana orang itu tuh merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang istimewa. Yang pertama itu adalah the making progress principle, yang dimana gagasan ini tuh menjelaskan bahwa kemajuan menuju tujuan yang bermakna adalah faktor yang paling penting dalam meningkatkan motivasi, emosi positif, dan persepsi selama hari kerja. Orang itu merasa paling termotivasi ketika mereka tuh merasakan pencapaian, bahkan dalam bentuk kemajuan yang sekecil itu pun. Jadi sekecil kemajuannya walaupun kecil, mereka tuh akan merasakan puas gitu, merasakan pencapaian dalam dirinya sendiri gitu. Nah, pemimpin dapat mendukung motivasi ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah contohnya adalah seperti menetapkan tujuan yang jelas, memberikan otonomi,
kemudian menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup, membantu karyawan melihat kontribusinya, dan memberikan dorongan, pengakuan, serta feedback secara terus-menerus. Yang dimana hal-hal yang saya sebutkan tadi, hal tersebut tuh dapat membantu untuk menciptakan energi baru yang menjaga semangat dan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya, ada tracking happiness, di mana survei tentang keterlibatan karyawan atau engagement karyawan ini sudah menjadi hal rutin di banyak organisasi. Beberapa perusahaan bahkan melangkah lebih jauh dengan memprioritaskan kebahagiaan karyawan, karena penelitian itu menunjukkan bahwa karyawan yang bahagia cenderung lebih produktif dan budaya kerja yang positif menarik minat pencari kerja. Contohnya seperti Amazon. Amazon itu mengirim survei harian kepada karyawannya tentang pengalaman kerja mereka. Sementara yang dilakukan oleh Ford itu menggunakan terminal Happy or Not untuk menilai suasana hati karyawan setiap hari. Lalu, dukungan dan pengembangan untuk meningkatkan keterlibatan agar karyawan benar-benar terlibat, maka karyawan itu harus mempunyai atau merasa mampu dan memiliki kepercayaan diri. Yang kedua, karyawan itu harus memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan yang ketiga, karyawan itu harus mendapatkan dukungan dari pemimpin. Lalu, apa aja sih peran pemimpin? Peran pemimpin adalah pemimpin berperan untuk membantu mengenali potensi diri karyawannya. Kemudian pemimpin berperan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dan memberikan akses pada pelatihan dan pembelajaran, tantangan baru, juga peluang karir. Sehingga diharapkan dengan adanya peran pemimpin tadi dapat meningkatkan keterlibatan karyawan tadi, yang dimana jika karyawan merasa terlibat, dampaknya bisa berdampak baik pada kinerja karyawan, yang dimana kalau misalkan kinerja karyawannya baik, maka akan berdampak baik juga pada perusahaan. Pada halaman 308, Exhibit 8.9, tabel tersebut menyediakan beberapa faktor pendorong karyawan dengan keterlibatan tinggi. Contohnya seperti nomor 1, seseorang yang menceritakan mengenai progresnya, ternyata sebanyak 92% karyawan merasa mereka tuh terlibat. Maksudnya karyawan yang terlibat atau engage dengan perusahaannya, mereka tuh melakukan ini, dan sebanyak 92% karyawan tersebut melakukan ini. Sedangkan percentage of low or no engagement employee yang merasakan ini sebanyak 13%. Jadi ternyata hal ini sangat bermakna untuk membuat karyawan tuh merasa terlibat di perusahaan. Selanjutnya di sini ada leadership skill application, case for analysis, yaitu kasus dari Sandes. Masuk ke bagian latar belakang, di mana Sandes merupakan perusahaan energi surya di Amerika Serikat yang dipimpin oleh pendiri sekaligus CEO, yaitu Des Hollandsworth. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, industri ini sempat mengalami masa keemasan berkat adanya investasi swasta, insentif pajak dari pemerintah, serta jaminan pinjaman dari Departemen Energi. Dukungan ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk, memperluas pasar global, serta memberikan bonus tahunan yang besar kepada karyawan. Namun situasi berubah drastis ketika kondisi ekonomi global mulai melemah. Insentif energi surya di Amerika Serikat dan Eropa itu berkurang, sementara produsen Tiongkok mampu memberikan harga lebih murah yang memicu persaingan ketat dan kelebihan pasokan di pasar. Selain itu, tren merger dan akuisisi itu mulai mendominasi industri, membuat banyak perusahaan terpaksa menggabungkan diri demi untuk bertahan. Bagi Sandes, tekanan ini berdampak langsung pada keuangan perusahaan, sehingga dana bonus tahun ini tidak tersedia. Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi manajemen. Mereka harus menjaga kepercayaan dan motivasi karyawan sambil tetap transparan tentang kenyataan pahit yang dihadapi. Kekhawatiran muncul bahwa karyawan akan menganggap keputusan ini sebagai bentuk tekanan publik atau strategi untuk memperkuat posisi finansial menjelang kemungkinan merger atau akuisisi. Situasi ini mencerminkan perbedaan besar antara citra industri surya yang terlihat cerah di mata publik dan realitas persaingan serta tantangan internal yang dihadapi perusahaan seperti Sandes.
Berikutnya kami juga mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mempertahankan motivasi karyawan ketika bonus tahunan yang selama ini menjadi pendorong utama kinerja itu tidak dapat diberikan karena kondisi pasar dan keuangan perusahaan yang memburuk. Lalu yang kedua adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan atau engagement karyawan di tengah menurunnya semangat kerja akibat berkurangnya insentif finansial dan ketidakpastian masa depan dalam pekerjaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan strategi komunikasi internal yang efektif untuk menjaga rasa memiliki atau sense of belonging dan komitmen karyawan terhadap perusahaan di tengah adanya tantangan industri dan juga potensi restrukturasi bisnis. Selanjutnya ada dampak dan pengaruh terhadap kasus Sandes ini. Jadi yang pertama itu ada hilangnya bonus tahunan yang mengurangi motivasi kerja. Jadi karena bonusnya ini udah nggak ada, jadi membuat daya tarik karyawannya itu untuk bekerja ekstranya itu hilang gitu. Karena imbalan yang dia harapkan itu udah lagi nggak ada. Yang kedua itu adanya hilangnya rasa pemberdayaan atau empowerment. Jadi dalam situasi krisis ini tuh adanya hilangnya bonus tahunan itu membuat si psychological empowerment-nya karyawan itu menurun karena dia merasa kalau nggak lagi memiliki kendali penuh atas hasil kerja yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga itu ada berkurangnya makna pekerjaan atau meaning. Jadi dalam kondisi pasar yang sulit ini dan adanya ancaman merger atau akuisisi, makna pekerjaan bagi karyawan itu bisa memudar. Oke, sekarang saya akan membahas 3 solusi alternatif yang bisa Sandes untuk lakukan untuk menjaga motivasi karyawan meskipun bonus uang dihapus sesuai dengan teori motivasi di chapter 8 leadership. Jadi solusi pertama yang bisa kita kasih adalah menerapkan empowerment dan juga job design. Jadi solusi ini tuh fokus pada motivasi intrinsik. Kita pengen karyawan tuh merasa dihargai, memiliki tanggung jawab, dan punya kesempatan untuk berkembang. Nah, berdasarkan job karakteristik model, ada 5 langkah penting. Yang pertama adalah meningkatkan ragam keterampilan dengan cara melatih karyawan agar menguasai berbagai tugas supaya pekerjaan terasa lebih menantang. Kemudian yang kedua, memberikan keseluruhan tugas. Jadi kita membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, menambahkan arti penting dari pekerjaan mereka, yaitu dengan cara menunjukkan dampak nyata pekerjaan mereka terhadap pelanggan dan juga perusahaan. Kemudian yang keempat, memberikan kebebasan dan juga mengizinkan karyawan untuk mengatur bagaimana cara mereka dan juga mengatur waktu kerja mereka. Kemudian yang kelima yaitu memberikan umpan balik dengan cara memberikan evaluasi yang jelas agar kontribusi mereka tuh diakui. Nah, dengan cara ini tuh kita bisa memenuhi kebutuhan esteem dan self actualization menurut Maslow sehingga keterlibatan dan juga loyalitas karyawan akan tetap terjaga. Nah, untuk solusi kedua kita dapat berikan adalah dengan cara menyesuaikan penghargaan dengan ekspektasi teori. Jadi, menurut ekspektasi teori Victor Froome, motivasi ini bakal muncul kalau karyawan yakin bahwa usaha mereka menghasilkan kinerja, kinerja menghasilkan hasil, dan hasil itu bernilai bagi mereka. Nah, kalau bonus uang hilang, maka kita bisa ganti dengan penghargaan yang tetap bernilai tinggi, seperti tambahan cuti berbayar, pelatihan, bersertifikat, fleksibilitas jam kerja, atau fasilitas kesehatan tambahan. Nah, caranya ini sederhana. Yang pertama, pastikan bahwa karyawan tuh memiliki keterampilan dan juga dukungan untuk mencapai targetnya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kinerja yang bagus benar-benar dihubungkan dengan penghargaan. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa penghargaan itu memang diinginkan karyawan. Caranya bisa lewat survei ataupun diskusi. Kemudian dengan begitu motivasi kerja akan tetap terjaga meskipun bentuk kompensasinya berubah. Kemudian, solusi ketiga yang dapat kita berikan adalah dengan cara menjaga persepsi keadilan melalui equity teori. Jadi dalam equity teori, rasa keadilan adalah kunci motivasi. Nah, risiko terbesar kalau bonusnya hilang adalah munculnya rasa nggak adil. Maka langkah yang perlu diambil, pertama komunikasi terbuka. Jadi kita jelaskan alasan hilangnya bonus, termasuk kondisi industri dan juga kompetisi harga. Kemudian yang kedua, kita memberikan kebijakan yang konsisten. Ini berlaku untuk semua level termasuk juga top management.
Kemudian yang ketiga, kita memberikan penghargaan proporsional alternatif ini adalah alternatif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusinya. Kemudian yang keempat, kita memberikan ruang diskusi. Kita bisa memberikan forum tanya jawab supaya karyawan tuh merasa dilibatkan. Hasilnya apa? Hubungan tetap harmonis, kepercayaan terjaga, dan juga motivasi yang tidak turun drastis. Jadi tiga solusi ini dari empowerment dan job design, ekspektasi teori, dan juga equity teori bakal membantu Sandes dalam mempertahankan motivasi karyawan meskipun insentif uang dihapus. Tinggal kita pilih mana yang paling sesuai dengan budaya perusahaan dan situasi saat dari dari 3 teori yang udah kita kasih, gimana sih, solusi terbaiknya? Apa ya, kira-kira pilihan mana yang paling terbaik untuk dijadikan solusi dalam menangani kasus Sandes ini? Jadi, menurut kami, solusi terbaik adalah dalam menjaga motivasi karyawan di kasus Sandes ini dengan cara menerapkan empowerment dan juga job design. Jadi, bonus finansial yang biasanya menjadi motivator eksternal tidak dapat diberikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu beralih ke motivasi intrinsik yang lebih tahan lama. Nah, empowerment dan job design di sini dapat memenuhi kebutuhan tingkat tinggi karyawan seperti esteem dan juga self-aktualisasi menurut teori Maslow. Jadi, cara ini tuh efektif ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Kemudian juga berdasarkan teori di chapter 8, empowerment bakal membuat karyawan tuh merasa memiliki kontrol, berkontribusi nyata, dan memiliki makna dalam pekerjaannya. Hal ini dapat menjaga semangat mereka meskipun insentif uang tidak ada. Terus kemudian juga perubahan job design yang mencakup skill variety, task significance, dan autonomy dan juga feedback dapat langsung meningkatkan motivasi kinerja dan juga loyalitas karyawan. Implementasinya dapat meliputi memberikan informasi transparan tentang kondisi perusahaan, meningkatkan variasi keterampilan dan tanggung jawab dalam pekerjaan, kemudian juga melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan feedback yang jelas dan juga positif. Hasil yang diharapkan adalah moral kerja yang tetap tinggi meskipun bonus dihilangkan, produktivitas dan inovasi meningkat, serta hubungan antar manajemen dan karyawan ini tetap harmonis. Kesimpulannya adalah, jadi Sandes ini adalah perusahaan energi surya di Amerika Serikat yang menghadapi tantangan berat akibat penurunan insentif pemerintah, kemudian mengalami persaingan harga dari produsen Tiongkok, dan tren merger di industri. Yang dimana kondisi ini tuh memaksa perusahaan untuk meniadakan bonus tahunan yang selama ini menjadi motivator utama karyawan. Nah, hilangnya bonus dapat beresiko menurunkan motivasi, rasa pemberdayaan, dan makna pekerjaan, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga semangat kerja para karyawannya. Dari berbagai alternatif, solusi terbaik adalah menerapkan empowerment dan job design untuk mengalihkan fokus motivasi dari insentif finansial ke motivasi intrinsik. Langkah ini mencakup peningkatan variasi keterampilan, pemberian otonomi, umpan balik yang jelas, dan perlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini diharapkan moral kerja itu tetap tinggi, produktivitas karyawan meningkat, dan hubungan harmonis antara manajemen serta karyawan terjaga, meskipun kondisi keuangan perusahaan sedang mengalami kesulitan. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih.